Jembatan Shirathul Mustaqim. Jembatan termasyhur yang berada di atas neraka. Kita semua akan menyeberangi titian sehalus helai rambut dan setajam pedang tersebut. Takkan ada yang bisa melewatinya sebelum menjawab 7 pertanyaan. 7 pertanyaan pada 7 pemberhentian. Lalu apa saja pertanyaannya? Dan apakah kamu siap menjawab pertanyaan tersebut? Pada hadis Al-Syarif, Nabi Muhammad SAW menjelaskan jembatan Shirathul Mustaqim sebagai berikut. Hal yang mudah bagi beberapa dan mustahil bagi yang lain, tergantung amal perbuatan mereka. Neraka memiliki jembatan sehalus helai rambut dan setajam pedang. Dengan duri yang bisa membelenggu siapapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Manusia bisa melewatinya sekejap mata, secepat kilat, seperti angin berhembus, atau seperti menunggangi kuda raja. Malaikat akan berkata, "Ya Allah, selamatkan! Ya Allah, selamatkan!" Secara terus-menerus. Akan ada dari mereka yang selamat tanpa luka, ada yang bersusah payah, dan ada yang terjatuh. Ya, seperti yang kita pahami dari hadis, manusia bisa melewatinya sesuai amalan mereka di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa akan melewatinya secepat kilat, sedang yang lain harus merangkak hingga akhir perjalanannya. Seperti dikatakan Al-Quran pada surat An-Nazi'at ayat ke-6 dan 7, Malaikat Israfil akan meniup sangkakala sebanyak 2 kali. Tiupan pertama akan mengguncangkan seluruh langit dan bumi. Hari perhitungan pun dimulai, kecuali pada mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pengecualian. Tiupan kedua akan membangkitkan yang mati dan dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka yang dibangkitkan kembali di padang mahsyar akan diberikan catatan amal semasa hidupnya. Dikatakan dalam Al-Quran bahwa saat kamu diberikan catatan itu di tangan kananmu, pertanda akan masuk surga. Dan jika kamu diberikan catatan itu di tangan kirimu, maka itu adalah tanda hukuman di neraka. Saat di dunia, malaikat Raqib dan Atid mencatat segala amal perbuatan manusia. Semua amal baik dan dosa yang kita lakukan akan dihadapkan di depan kita. Catatan amal perbuatan tersebut disebutkan pada ayat ke-49 surat Al-Kahfi. Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, "Betapa celaka kami. Kitab apakah ini?" Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzolimi seorang jua pun. Ya, kitab ini akan dihadapkan di padang mahsyar. Begitu kita mendapatkan catatan amal, pertanda kita berada di ujung jalan. Tapi ada satu perhentian terakhir sebelum ketujuan akhir kita. Ini adalah perhentian sehalus helai rambut dan setajam pedang. Ini adalah perhentian yang harus dilewati semua orang tanpa kecuali. Perhentian ini adalah jembatan Shirathul Mustaqim. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Surat Maryam ayat 71. Menurut hadis, Shirathul Mustaqim adalah jalan lurus di atas neraka.
semua manusia akan melewatinya. Orang beriman akan melewatinya dengan cepat atau lambat, tergantung amal mereka. Adapun orang kafir dan pendosa, mereka akan tersandung dan jatuh ke neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama melewati Shiratal Mustaqim adalah dirinya dan umatnya, dan manusia akan melewatinya dengan cepat jika amal mereka baik. Apa yang akan ditanyakan saat kamu lewati jembatan ini? Setiap orang akan ditanyai atas amal baik mereka dan dosa-dosa yang dilakukan di dunia. Seperti yang dikatakan di awal, takkan ada yang bisa melewatinya sebelum menjawab 7 pertanyaan. 7 pertanyaan pada 7 perhentian. Hal pertama yang akan ditanyakan pada perhentian pertama adalah iman kita. Kita akan dengan mudah melewati tahapan pertama jika iman kita kuat. Tapi manusia yang tidak beriman akan jatuh ke dalam neraka di tahapan ini. Dan kita tahu, mereka yang diberikan kesempatan untuk beriman namun tetap ingkar akan masuk neraka. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenalkan dirinya melalui sifatnya dan hambanya, mereka yang memilih untuk ingkar, nerakalah tujuan akhirnya. Neraka begitu mengerikan, sehingga saat ditanya, apakah sudah penuh? Neraka akan berteriak, apakah tak ada lagi? Jawabnya. Dengan kata lain, tak peduli berapa banyak manusia, neraka tidak akan penuh. Tapi jangan takut. Jika kamu salah satu dari yang beriman dan melakukan amal baik, kamu mungkin terbebas dari tekanan di padang mahsyar dalam sekejap. Sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang diselamatkan dari api. Kamu masih memiliki kesempatan jika kamu beriman, walau tak banyak melakukan amal baik untuk menyelamatkanmu. Jika tidak, akan ada kail yang menahanmu karena dosa-dosamu. Jika kamu terbebas dari kail itu, maka baguslah. Tapi jika tidak, neraka akan menunggu untuk menelanmu. Seperti yang ada di ayat ke-72 surat Maryam. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang perjalanan kita di jembatan itu. Neraka akan menarik perhatian kita dengan semua teror dan kengeriannya di bawah. Kita berusaha untuk tidak melihatnya dan fokus berjalan di atasnya. Kita akan melihat orang-orang di sekitar. Di satu sisi, akan ada manusia yang bertobat. Dan di sisi lain akan ada manusia yang jatuh ke neraka. Juga akan ada manusia yang memikirkan akhirat saat mereka berada di dunia. Mereka akan menjadi manusia yang akan melewati jembatan dengan cepat, tanpa hambatan. Setelah berhasil menjawab pertanyaan pertama, kita akan sampai pada pertanyaan kedua. Tentu saja apa yang akan kita pertanggungjawabkan di sini adalah sholat kita, yang merupakan tiang agama setelah iman. Tiang-tiang iman bagi Islam. Jika sholatmu lengkap dan tulus, perhitungan amal akan mudah. Tetapi jika doamu tidak tulus, keimananmu bisa runtuh. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Salat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang meninggalkannya, telah menghancurkan agamanya." Jika kita tidak mau tersentuh api neraka, kita harus memastikan bahwa salat kita sama seperti tiang yang kokoh. Meskipun kita melihat neraka melalui lubang jarum, kita takkan bangun dari sujud kita. Oke, jika iman kita teguh dan sholat kita baik, kita akan pindah ke tahap ketiga. Jika kita menghabiskan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sesuai dengan yang dipintanya, maka pertanyaan berikut,
tidak akan menyenangkan. Karena kita akan ditanya di mana kita menghabiskan harta kita dan dengan siapa kita berbagi. Apa kita berzakat? Kita akan ditanya. Pikirkanlah itu. Kamu hidup dengan pikiran bahwa harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah milikmu. Alih-alih berzakat, yang mana adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbagi, kamu malah menyembunyikannya dari mereka yang membutuhkan dan tidak berbagi pada yang berhak. Kita hendaknya mencari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal ini. Jika kita sembunyikan harta kita, surga pun disembunyikan dari kita. Jika kita mendapatkan dan menghabiskan harta kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan ditanya tentang puasa di perhentian keempat, yang mana sudah ditentukan untuk kita, serta untuk orang-orang sebelum kita. Jika kita tak mau bilang andai saja di tahapan ini, kita harus menembus puasa kita yang tidak kita lakukan dengan segala macam alasan. Setelah itu kita akan berada di perhentian kelima. Di perhentian ini kita akan ditanyai tentang ibadah haji. Jika kamu menunda ibadah haji karena faktor keuangan, kamu harus melakukannya setelah keuanganmu stabil. Jika kita beralasan dan lalai meskipun secara keuangan cukup stabil untuk melakukannya, akibatnya akan mengerikan. Pada perhentian keenam, kita akan sampai pada subjek yang menjadi perhatian semua orang. Melindungi hak-hak orang lain dan menjaga kerabat kita. Kita selalu mengabaikan hak-hak orang lain dengan mengambil alih haknya. Namun ada begitu banyak hal lain yang diperhitungkan dalam hak orang banyak. Terkadang kita melakukannya tanpa sengaja, terkadang sengaja dengan perasaan bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Misalnya kita menyebarkan fitnah tentang seseorang tanpa berpikir apakah itu benar. Kita dengan mudah menjadi bagian dari fitnah. Konsep keluarga dan kerabat penting dalam agama kita. Hal ini harus diperhatikan. Namun kita tidak selalu akur dengan anggota keluarga kita. Kita bahkan tidak menyukai perilaku mereka. Tapi bukan berarti kita harus memutuskan hubungan dengan mereka. Mari kita lihat kembali sahabat-sahabat dari Nabi kita. Beberapa orang tua mereka bahkan bukan Muslim. Tapi mereka tetap berbakti, kecuali pada hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melewati semuanya, kita akan ditanyai tentang kebersihan atau mandi wajib. Jika kita melewati 6 pertanyaan sebelumnya, atas rahmat Allah, kita berada di antara mereka yang mengutamakan kebersihan. Jika kita kesulitan dengan kebersihan, maka tak mungkin kita bisa mengatasi pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Setelah semua pertanyaan tersebut, neraka tidak akan bisa meminta manusia menjadi bagiannya, sedangkan surga akan meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan manusia sebagai penghuninya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Al-Syarif, banyak manusia tak akan sadar mereka melewati Siratal Mustaqim dan bertanya kepada malaikat, di mana Siratal Mustaqim dan di mana neraka? Apakah kita melewatinya? Malaikat akan menjawab, kamu melewati Siratal Mustaqim di atas neraka, namun api neraka surut dan ditutupi karena cahayamu. Jami'us Sagir. Dikatakan juga bahwa api neraka akan berkata pada yang beriman, wahai manusia beriman, pergilah dengan cepat. Cahayamu mengurangi apiku. Insya Allah kita akan dianugerahi surga. Surga adalah tempat yang sangat indah untuk dikunjungi di akhir perjalanan. Tak ada yang pernah melihat, mendengar, bermimpi atau membayangkan surga. Tak sulit untuk menjalani hidup di jalannya. Kita juga perlu mengambil langkah baik untuk melawan racun yang memabukkan di akhir zaman. Ingatlah bahwa semua yang kami bagikan denganmu adalah benar dan akan terjadi.
Apakah setimpal untuk menghancurkan akhirat kita demi kehidupan sementara di dunia? Oke, mana yang lebih kamu inginkan? Jembatan di dunia yang sesaat? Atau jembatan yang mengarah pada keabadian? Assalamualaikum saudara-saudaraku. 98% penonton kita termasuk video ini belum mensubscribe channel ini. Seperti yang kalian tahu, kita adalah sebuah organisasi non-profit dan kami tidak memonetize video-video kami. Jadi satu-satunya alasan kami meminta kalian untuk mensubscribe adalah untuk menyebarkan kebenaran. Mungkin terasa tidak berpengaruh, tapi insya Allah mungkin bisa menjadi sarana petunjuk untuk banyak orang. Nah, silakan klik tombol subscribe dan mari berjalan bersama menuju keabadian.